Oke teman-teman, berikut ini beberapa setting wajib di HP Vivo ya. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, jadi kita akan bahas beberapa settingan ya. Langsung saja untuk yang pertama, biasanya saya akan mengubah tombol kembali atau tombol back di HP Vivo ya. Nah, ini terletak di pojok kiri ya. Nah, jadi saya nggak terbiasa menggunakan di pojok kiri, jadi yang di pojok kanan ya. Nah, jadi kita bisa mengubahnya ke kanan ataupun mengubahnya ke navigasi gestur atau tanpa tombol navigasi. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, pilih di bagian sistem. Nah, di sini kalian pilih navigasi sistem. Nah, jadi di sini ada urutan tombolnya ya. Nah, kalian bisa atur sesuaikan dengan kebutuhan, ataupun jika kalian tidak ingin menggunakan tombol navigasi ini, kalian bisa menggunakan navigasi gestur. Nah, kalau navigasi gestur tanpa menggunakan tombol navigasi ya. Nah, kalian silahkan pilih mau yang mana. Nah, di sini saya mengubah tombol kembalinya aja dari kiri menjadi ke kanan ya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menampilkan persentase baterai dan gaya baterai ya. Nah, jadi kita masuk ke pengaturan. Lalu pilih di bagian yang namanya baterai. Nah, di sini ada di bagian gaya dan persentase baterai. Nah, ini kalian bisa pilih. Nah, gayanya mau horizontal atau vertikal atau lingkaran ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih untuk persentase baterainya ditampilkan di luar ataupun di dalam icon baterainya juga bisa ya. Nah, kalian sesuaikan aja dengan keinginan atau kesukaan kalian. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk persentase baterainya sudah muncul dan gaya baterainya juga saya sesuaikan ya tadi ya. Bisa dipilih ada vertikal, horizontal, dan lainnya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah menampilkan kecepatan jaringan ya. Nah, jadi di sini kalian harus terhubung dulu ke jaringan internet baik WiFi ataupun data seluler ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Lalu di sini ada di bagian tampilan dan kecerahan ya. Kalian klik di bagian tampilan dan kecerahan, kemudian gulir ke bawah. Di sini kalian klik di bagian bilas status. Nah, ini dia tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata ya. Kalian aktifkan di sini. Kemudian kita keluar. Kalau sudah diaktifkan, kalian bisa lihat di bagian atas maka akan muncul kecepatan jaringannya ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengatur waktu layar ya. Nah, jadi untuk HP baru memang waktu layarnya cenderung lebih singkat. Nah, jadi kita bisa setting atau menyesuaikan waktunya. Nah, kalian tinggal masuk aja ke pengaturan, kemudian pilih di bagian tampilan dan kecerahan. Kemudian di sini ada yang namanya waktu tunggu layar ya. Nah, ini kalian klik. Kemudian kalian bisa ubah dari 30 detik menjadi 1 menit ataupun waktu lainnya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih waktu yang kalian butuhkan. Nah, di sini sebagai contoh saya pilih yang 5 menit ya. Kalau udah kita tinggal keluar aja, maka waktunya akan berubah otomatis ya teman-teman ya, sesuai dengan waktu yang kita pilih. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mengaktifkan ketuk 2 kali untuk menyalakan layar ataupun mematikan layar ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan gulir ke bawah, pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu selanjutnya pilih di bagian gerakan pintar. Di sini ada yang namanya hidupkan dan atau matikan layar pintar. Nah, ini dia ketuk 2 kali untuk membangunkan. Ketika layar mati, ketuk 2 kali di layar untuk menghidupkannya. Kemudian yang ini ketuk 2 kali untuk mematikan. Ketuk 2 kali pada area kosong di antarmuka yang terkunci dan menyala tersebut atau antarmuka siaga untuk mematikan layar. Nah, jadi kita klik di bagian layar yang kosong. Nah, ini saya klik atau ketuk 2 kali di layar ya teman-teman ya. Nah, seperti itu harus menggunakan jempol ya ternyata ya. Ini pakai telunjuk nggak bisa. Nah, jadi kita ketuk 2 kali. Nah, maka layarnya akan menyala ya teman-teman ya. Nah, ketuk 2 kali untuk menyalakan ataupun mematikan layarnya sudah aktif. Jadi kita nggak perlu menggunakan tombol daya atau tombol power lagi ya. Jadi tombolnya lebih aman, awet, dan nggak mudah rusak. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah menghapus aplikasi yang tidak penting atau tidak digunakan ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat aplikasi-aplikasi di HP Vivo kalian yang terunduh ya. Nah, jadi untuk aplikasi-aplikasi yang tidak digunakan, misalnya kalian nggak nonton Netflix ya, kalian hapus saja. Ataupun ada aplikasi lainnya yang nggak kalian butuhkan, bisa dihapus saja ya.
Nah, saya contohkan seperti ini WhatsApp. WhatsApp ini adalah hasil cloning ya. Kita klik dan tahan, ini sebagai contoh aja. Lalu klik I di dalam lingkaran, ataupun seperti ini, saya masuk ke bagian home screen ini. Klik dan tahan pada aplikasi, lalu pilih I di dalam lingkaran. Kemudian ini ada opsi uninstall, lalu klik OK ya. Nah, itu untuk menghapusnya. Kemudian apabila aplikasi sistem, nah saya contohkan aplikasi jam ya. Klik dan tahan, lalu pilih I info aplikasi ya teman-teman ya. Nah, ini kalian klik. Kemudian di sini tidak ada opsi uninstall. Itu artinya aplikasi sistem ya. Jadi nggak bisa di uninstall atau dihapus. Jika perlu jangan sampai dihapus ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang bukan aplikasi sistem aja yang kalian hapus. Jadi tujuannya adalah untuk meringankan ruang penyimpanan HP Vivo kita agar tidak dibebankan oleh aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan. Oke, lanjut untuk fitur selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar ya. Nah, jadi ini adalah salah satu setting yang wajib menurut saya untuk HP kita agar lebih aman ya teman-teman. Nah, jadi kita silahkan masuk ke pengaturan, kemudian kalian cari yang namanya keamanan. Lalu di sini gulir ke bawah ada yang namanya kunci layar ya. Nah, jadi kalian bisa pilih, di sini ada beberapa pilihan. Saya contohkan menggunakan pola. Kalian bisa sesuaikan apabila menggunakan jenis kunci yang lain ya. Lalu klik berikutnya, kemudian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama, kemudian klik OK. Nah, lalu di sini teman-teman bisa pilih yang ini, tampilkan konten sensitif hanya saat tidak terkunci ya. Nah, jadi ini untuk notifikasinya, lalu klik selesai. Nah, kemudian teman-teman bisa mengaktifkan sidik jari wajah ya. Nah, jadi bisa lebih dari satu kunci ya. Misalnya sidik jari itu untuk mempermudah kalian lebih simpel ya teman-teman ya untuk membuka kuncinya, ataupun mengaktifkan kunci wajah juga bisa. Nah, jadi kalian tinggal kunci aja HP-nya, nanti maka sudah terkunci ya. Nah, di sini saya kunci. Nah, sudah menggunakan kunci layar ya. Nah, jadi lebih aman. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah perlindungan mata dan kecerahan adaptif ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian layar tampilan dan kecerahan. Lalu ini dia kecerahan adaptif, ini kalau belum aktif bisa diaktifkan. Kemudian yang ini perlindungan mata kalian aktifkan juga. Kemudian jika kalian lebih suka mode gelap, kalian bisa aktifkan tema gelap ini ya. Nah, jadi mata kita lebih nyaman untuk melihat HP-nya ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan 3 ini. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian tombol daya atau tombol power ya. Nah, biasanya pada saat kita menekan tombol daya ini muncul Google Assistant ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengubahnya kalian bisa masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian pintasan dan aksesibilitas, lalu gulir ke bawah, tekan dan tahan tombol daya, yang ini kalian klik. Lalu ini kalian pilih tekan dan tahan tombol daya, lalu ubah ke yang ini, aktifkan menu daya darurat dan menu daya dan darurat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian coba tekan tombol daya atau tombol power HP Vivo, maka akan muncul opsi untuk mematikan daya ya. Nah, jadi kalau belum diubah maka muncul Google Assistant ya biasanya. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan baterai dan pengisian daya cepat atau fast charging. Nah, jadi teman-teman kalian bisa melindungi baterai kalian agar lebih awet dan tahan lama ya. Jadi tidak cepat rusak. Kemudian bisa mengaktifkan fast charging juga. Kalian masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah. Nah, kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian baterai. Lalu di sini ada yang namanya kesehatan dan pengisian daya baterai. Nah, ini kalian aktifkan apabila belum aktif pengisian daya cepatnya. Kemudian optimalisasi pengisian daya. Nah, ini kalian aktifkan juga. Jadi ini untuk melindungi baterai kita ya teman-teman ya. Jadi baterai kita itu tidak mudah rusak dan lebih awet biasanya ya. Oke, itu saja teman-teman. Apabila ada tambahan lain, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini ya. Nah, sekian saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.